Apa kabar kamu semua? Terima kasih buat kamu yang sudah datang atau berkunjung di channel ini. Hari ini saya mau bahas soal pemberian marga kepada orang pendatang atau amber. Jadi pemberian marga ini pernah terjadi beberapa tahun lalu, dan juga tahun ini juga baru saja terjadi. Itu pemberian marga ke Ibu Risma dan ke Pak Sandiaga Uno. Seperti ada di tampilan layar ini, kamu bisa lihat saya di seputar Papua. Dia tulis itu, menyandang marga Numberi, Mensos Risma resmi jadi orang Papua. Terus yang saya di Tribun Papua.com berkunjung ke PLBN Sko Jayapura, Menparekraf Sandiaga Uno dianugerahi marga Numberi. Ini kalau kita membaca di berita tuh, baik di seputar Papua maupun Tribun Papua, jadi Pak Yan ini dia adalah kepala kantor PLBN di Sko atau Wutung. Jadi saat dia sambut Ibu Risma maupun Pak Sandiaga Uno, dia berikan di acara penyambutan itu, dia sekaligus berikan atau anugerahi John II itu marga Numberi. Jadi bahkan saya kalau kita membaca di berita di seputar Papua kalau kita membaca dalam pernyataan Pak Yan, pernyataan tuh dia sampaikan, saya kalau kita membaca dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya selaku anak adat dari suku Saireri dan selaku kepala perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini mengangkat dan menobatkan Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia, sebagai bagian dari orang Papua dan berhak menggunakan marga Numberi. Itu untuk Ibu Risma. Terus dia pernyataan berikut lagi, sekarang Papua menjadi tanggung jawab Ibu. Ibu menjadi bagian dari orang Papua. Kalau daerah lain dibangun, bangun juga Papua seperti daerah lain. Itu pernyataan dari Pak Yan Numberi kepada Ibu Risma. Nah, misalnya kalau di Tribun Papua kita baca itu, Pak Yan Numberi juga lakukan hal yang sama. Itu dia pakai juga mengucap syukur juga. Saya kita membaca di sini dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya selaku anak adat dari wilayah Saireri dan selaku kepala perbatasan RI Papua Nugini mengangkat dan menobatkan Menparekraf RI Bapak Sandi Uno dengan nama kerennya menjadi bagian dari orang Papua, dan saya kenakan marga khusus untuk beliau dari marga saya, yakni marga Numberi. Itu baca Yanda punya pernyataan seperti itu. Jadi kalau kita membaca kelanjutan dari berita ini, Pak Sandiaga Uno juga dia sampaikan kalau terkejut dengan surprise yang diberikan seperti itu. Dan juga ternyata Pak Yan ini pernah juga memberikan menganugerahi marga Numberi ke pejabat gubernur dari Sumatera Utara. Itu kalau kita baca di berita sini, pejabat gubernur Sumatera Utara yang pernah datang ke Papua itu Edi Rahmayadi. Dan juga Pak Yan Numberi ini pernah kasih dia juga marga Numberi ke Pak Edi. Dan
Aku tuh baca, lihat di misalnya Pak Sandiaga Uno di Twitter tuh dia sampaikan juga bersyukur dengan apa, dia bersyukur yang dianugerahi marga Numberi saat berkunjung ke Papua, seperti itu. Jadi kalau kita tulis misalnya Ibu Risma, tadi dia punya nama panjang Tri Risma Haryani, berarti di belakangnya tambah jadi Tri Risma Haryani Numberi. Kalau Pak Sandiaga Uno Numberi, seperti itu kalau kita baca. Jadi pemberian seperti tadi saya bilang, pemberian marga ini sudah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya, yaitu baik ke misalnya ke pimpinan partai politik Soeharto buat laki-laki yang pernah berkunjung diberikan marga dari salah satu suku yang di Sentani sini, dan juga ada di beberapa wilayah juga seperti itu yang di Papua. Tapi kalau menurut saya pemberian marga ini, saya pikir kalau menurut saya itu sesuatu hal yang tidak etis, karena marga sendiri itu sangat erat kaitannya dengan orang Papua. Marga itu menunjukkan saya ini siapa, asal saya dari mana, suku saya dari mana, terus moyang saya dari mana. Itu kalau menurut saya, kalau marga itu dia menunjukkan apa, seperti itu. Jadi semua suku yang ada di Papua itu punya marga, seperti itu. Tapi pemberian marga secara misalnya seperti yang terjadi di Bu Risma dengan Pak Sandiaga Uno ini, tidak sesuatu hal yang terjadi misalnya karena dia dalam hal apa yang dia buat, misalnya untuk marga itu. Nah, dia buat sesuatu seperti apa gitu ke marga ini, di marga ini, sehingga dia dinobatkan untuk gunakan marga Numberi, seperti itu. Misalnya di Papua itu memang sering ada pemberian marga, tapi pemberian marga ini biasa dikasih kepada, misalnya dalam keluarga itu, misalnya dikasih ke anak angkat, seperti itu yang saya tahu. Misalnya diberikan kepada anak angkat, seperti itu. Karena marga itu dia akan menunjukkan dia punya identitas, asal daerah, sukunya dari mana, seperti itu. Kalau kita membaca di berita ini, misalnya 2 menteri ini kan cuma datang berkunjung untuk ke kantor perbatasan, terus tiba-tiba mereka didapatkan atau dianugerahi marga Numberi. Kalau dilihat kan dasar mereka menerima marga Numberi ini apa, tidak jelas dalam pemberitaan. Kalau kita lihat, tanpa mereka melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu terlebih khusus kepada marga Numberi, tiba-tiba diberikan marga Numberi, seperti itu. Alasannya apa, dasarnya apa, seperti itu. Kalau saya punya kekhawatiran tuh, misalnya 10 tahun atau 20 tahun, atau misalnya katakanlah Ibu Risma terus Pak Sandiaga Uno ini punya anak lah, atau punya cucu, dan kemudian nanti ke Papua atau ke Biak, kemudian dalam penguasaan tanah atau hak warisan tanah, dia juga menuntut, saya juga harus punya tanah, saya juga harus dapat tanah, karena saya juga marga Numberi, seperti itu. Karena ini bisa saja kemungkinannya kedepannya bisa terjadi seperti itu. Karena ya dia bilang dia berhak, karena dia kan sudah dari
apa dari misalnya dari bapak atau dari tete atau dari mama atau dari nenek, misalnya Ibu Risma dengan Pak Sandiaga Uno kan mereka sampaikan bahwa kita pu bapak ataupun pu tete dia marga Numberi. Jadi saya kesini karena saya juga marga Numberi dan saya punya hak untuk mendapatkan apa tanah yang ada di sini seperti itu. Dan ini kan hal yang pasti bisa bisa saja konflik kecil atau konflik yang bisa terjadi dalam marga Numberi itu sendiri. Dan mungkin hari ini kita tidak bisa tidak tidak terpikirkan atau terbayang seperti itu. Tapi bisa saja 5 atau 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan anak-anak yang kemudian akan lahir itu yang menggunakan marga itu karena pemberian seperti yang terjadi di saat ini ke Ibu Risma dan Pak Sandiaga Uno, kemudian itu mereka mengaku marga Numberi dan datang ke Papua, khususnya ke Biak dan meminta itu harta warisan atau hak tanah seperti itu. Karena kan kalau dilihat dalam kebudayaan atau kebudayaan suku di Papua itu kan soal marga itu kan berkaitan dengan tanah, kepemilikan tanah seperti itu. Dan hal ini kalau menurut saya bisa saja terjadi persoalan di kemudian hari. Makanya saya pikir pemberian marga kepada orang pendatang atau siapapun itu harus, kalau menurut saya itu tidak boleh terjadi. Karena itu sama saja kita tidak menghargai marga yang adalah pemberian dari moyang kita, marga yang menunjukkan identitas kita, itu tidak semudah atau segampang itu untuk kita memberikannya kepada siapa saja seperti itu tanpa dia berbuat sesuatu buat suku itu atau adalah marga itu seperti itu. Jadi saya sendiri tidak sepakat soal tidak sepakat dengan pemberian marga ini kepada orang pendatang khususnya, karena itu saya pikir itu bertentangan dengan tradisi atau adat. Apalagi Pak Ian kan saya tidak tahu apakah dia ini kepala suku atau dia ini apa, kalau di Biak itu kan disebut dengan Mananwir atau Manfun. Apakah Pak Ian Numberi ini salah satu dari atau mempunyai jabatan itu sehingga dia bisa memberikan marga kepada Ibu Risma maupun Pak Sandiaga Uno. Karena setahu saya pemberian marga itu bisa dilakukan oleh seorang kepala suku atau Ondo Afi atau Manfun atau Mananwir. Dan yang satu setahu saya seperti itu. Ya ini mungkin tidak tahu karena kepentingan politik atau jabatan atau apa, saya tidak tahu, tapi menurut saya ini hal yang tidak patut untuk dilakukan. Tidak tahu apakah Ibu Risma dengan Pak Sandiaga Uno ini kemudian misalnya nanti maju di pemilu di 2024 sehingga sebagai untuk mengangkat popularitas mereka, untuk mendongkrak nama mereka, untuk mencari perhatian dari orang Papua, diberikan marga seperti ini, khususnya marga Numberi kepada mereka berdua seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu kedepannya jangan lagi terjadi seperti ini, dan penting untuk kepala suku atau Ondo Afi atau Mananwir yang ada di semua
7 wilayah adat yang ada itu perlu memperhatikan bagian ini agar tidak ada pemberian marga secara sembarangan di luar dari tradisi adat itu sendiri seperti itu. Jadi itu mungkin saya punya, menurut saya punya pendapat yang saya bisa sampaikan di sini. Kalau kamu yang nonton video ini, kamu tanggapan atau pendapat seperti apa, nanti kamu bisa komentar di kolom komentar di sini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton saya punya video ini. Mungkin saya pembahasan sampai di sini saja. Sampai ketemu di video-video yang lain dengan topik yang lain lagi.